Nah, itu menarik sekali inspirasinya dan saat ini kita sudah terhubung melalui sambungan Skype dengan Dr. Yusuf di Cianjur. Coba kita tanyakan ya Sarya, menarik loh. Makanya langsung kita sapa sudah Dr. Yusuf. Selamat pagi dok. Apa kabarnya nih dok pagi ini? Sudah ada berapa pasien? Selamat pagi Mbak Sarah, Mas Ewin ya. Hari ini alhamdulillah sehat ya. Saya sudah melayani, kebetulan tadi di pelayanan ya sudah lebih dari 80 orang pasien hari ini jam segini. 80 pasien hari ini semuanya itu mereka yang harus menjalankan ini Mas. Persyaratannya. Ya, ini ada yang mampu dan tidak mampu. Kebetulan untuk yang tidak mampu tadi sudah ada hampir 15 orang ya yang menggunakan layanan program yang diberikan oleh Klinik Harapan Sehat ini. Oke. Dok, dari tahun berapa sih idenya? Kami ini mulai berdiri dari tahun 2008 ya. Di 2008 ini kami berdiri dan kami sudah menerapkan sistem ini gitu ya untuk bagi pasien yang tidak mampu. Jadi di Harapan Sehat ini kita punya program yang namanya Pasti Mudah. Pasti Mudah itu kata pertama adalah pasti. Nah, jadi bagi pasien yang mampu ya, yang mereka punya kemampuan finansial, maka di sini berobat harus sesuai dengan kemampuannya. Jadi kita meskipun mampu tidak bisa pasien tersebut harus bayar, kemudian nanti berapa di kasir, itu tidak. Jadi kita di Harapan Sehat ini menerapkan sistem bagi pasien yang mampu, itu berobat harus sesuai dengan kemampuan. Jadi mereka dari awal, dari mulai bagian pendaftaran sudah dibilang, ya saya mampunya segini, pokoknya berobat harus segini, gitu ya, seperti itu. Jadi mereka itu nanti harus sesuai dengan kemampuannya. Nah, kemudian ditandai dengan apa? Yaitu mereka tanda tangan dulu. Nanti biasanya di bagian dokter ngasih tahu sesuai dengan kemampuan mereka. Oh segini, kalau mereka sepakat, mereka tanda tangan, gitu ya. Kalau tidak, ya mereka harus sesuai dengan kemampuan mereka. Itu bagi pasien yang mampu. Tapi bagi pasien yang tidak mampu, di sini ada program mudah, yaitu mereka bisa gratis berobat di Harapan Sehat. Mereka bisa mendapatkan gratis pemeriksaan dokter, obat, laboratorium, dan lain sebagainya, sampai dengan tindakan mereka gratis. Hanya kami memberikan syarat, ya bagi mereka yang menggunakan program mudah ini, mereka menggantikan biaya pengobatannya ini dengan cara menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Ikrar Pancasila. Tetapi ini tidak harus yang sakitnya, yang yang menyanyi atau berikrar Pancasila. Ini bisa yang mengantarnya. Jadi nggak mungkin kami ketika pasien sedang panas atau demam, kemudian pasien sedang sakit parah, kita suruh mereka menyanyi, tidak. Jadi kita memberikan kemudahan bagi mereka yang yang tidak mampu, bisa saja yang menyanyikan lagu Indonesia Raya atau mengikrar Pancasila itu adalah pengantar pasien tersebut. Nah, program ini ya kami biayai dari program subsidi silang. Jadi bagi pasien yang mampu, itu nanti sesuai dengan kemampuan, ada kelebihan dari mereka ya. Nah, kelebihannya ini kita putarkan bagi pasien yang tidak mampu. Jadi sistem di kita adalah sistem subsidi silang seperti itu. Oke, nah Dr. Yusuf ini kan ada beberapa pilihan, baik itu menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan teks Pancasila, bahkan ada juga yang untuk pembacaan salah satu juz di Al-Quran. Dan ini untuk salah satu pemilihannya ini apakah memang ditentukan dari Dr. Yusuf sendiri atau dari pasiennya nih sukarela? Oh saya mau menyanyi lagu Indonesia Raya gitu, saya mau baca Al-Quran, atau bagaimana nih dok? Ya, jadi di sini yaitu kami poinnya adalah ingin memberikan kemudahan bagi masyarakat yang tidak mampu untuk bisa mengakses kesehatan. Nah, kebetulan di sini kita buat opsi mereka. Jadi dari mulai pendaftaran mereka mau pilih yang mana, gitu ya? Apakah mereka mau cukup menukarkan 10 botol plastik bekas, atau menyanyi lagu Indonesia Raya atau Ikrar Pancasila, atau misalkan karena kebetulan di sini di Cianjur ini wilayahnya adalah kebanyakan wilayah pesantren, ya. Mereka juga bisa memilih ya program hanya dengan mengaji satu juz. Jadi ini kami membiarkan mereka memilih pilihan mana yang mereka kira mudah untuk bisa mendapatkan pelayanan pengobatan gratis ini, Mbak. Gitu. Banyak kan nih dok yang pilih pembacaan teks Pancasila dan juga untuk menyanyi lagu Indonesia Raya? Ini semuanya banyak yang milih dan hafal semua nggak nih dok dari pasien yang ada? Atau jangan-jangan ada yang lupa nih? Ya, saya pernah punya pengalaman ya, ada pasien yang dimana beliau ya lagu Indonesia Raya pun sudah
sudah banyak yang lupa gitu loh. Kemudian akhirnya saya tanya, Pak, kenapa ini bisa Indonesia Raya lupa? Ya dok, saya sekolah terakhir tahun 75 katanya. Setelah terakhir sekolah saya kesini udah tidak terpapar lagi dengan lagu Indonesia Raya dan Pancasila katanya. Nah, inilah poin yang ingin kami capai ya, bahwa kami di sini di Harapan Pers ini ingin menggelorakan kembali rasa nasionalisme, rasa cinta tanah air melalui tadi ya, mereka harus tahu dulu dasar-dasar dari nilai nasionalisme kita, yaitu Indonesia Raya, kemudian Pancasila. Mereka harus tahu dasar tersebut, karena yaitu tadi saya melihat pengalaman di masyarakat saat ini, banyak mereka-mereka yang mungkin non pegawai negeri ya. Kalau pegawai negeri mungkin ada upacara dan sebagainya, tapi yang non pegawai negeri ini, yang yang pekerja swasta ini, banyak sekali mereka yang setelah selesai sekolah tidak terpapar lagi dengan program-program nasionalisme gitu kan. Nah, inilah yang ingin saya bentuk di sini, bahwa kami ingin mengajak masyarakat untuk kembali lagi. Mereka harus punya jati diri bahwa mereka adalah Indonesia gitu ya. Mereka punya nasionalisme, itu yang ingin saya bentuk saat ini. Karena yaitu tadi di lapangan banyak sekali yang teks Pancasila pun mereka ada yang tidak hafal, atau ada yang sila keempat jadi sila kedua atau sila ketiga seperti itu. Kemudian Indonesia Raya pun mereka banyak yang lupa-lupa, bahkan ada yang tidak hafal. Inilah di sini kami ingin sekali lagi seperti itu, Mas. Gitu. Baik dok, terima kasih dok untuk waktu dan juga inspirasi untuk pagi hari ini. Terima kasih, selamat kembali bertugas, selamat pagi. Pagi dok, terima kasih.